Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Matius pada pasal pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia mendengar dan melakukannya. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa firman yang kita dengar diberikan terus dalam hidup kita. Baiklah kita belajar untuk mempercayai firman itu, karena firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu setiap kita, marilah kita belajar untuk mempercayai firman, karena firman itu dapat menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Belajar dari kisah Yusuf dan Maria, dikatakan waktu Maria mengandung Yesus, sebelum dia menikah dengan Yusuf, dikatakan waktu dia memberikan rahimnya menjadi inkubator, tempat di mana Yesus itu tinggal. Firman Tuhan mencatat bahwa waktu Yesus dikandung oleh Maria, Yusuf secara diam-diam ingin untuk meninggalkan Maria, menceraikan Maria. Tetapi dikatakan malaikat Tuhan datang dan melarang Yusuf untuk tidak meninggalkan Maria. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, lewat cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika Maria itu mengandung Yesus, dia memberikan rahimnya sebagai inkubator, tempat di mana bayi Yesus yang adalah firman itu tinggal. Pasti Maria itu dia tidak berpikir soal nanti bagaimana nasibnya dengan Yusuf, nanti bagaimana nama baiknya. Dia tidak berpikir soal hal itu. Dia hanya memberikan hidupnya menjadi tempat di mana bayi Yesus yang adalah firman itu tinggal di dalam hidupnya. Dan dikatakan lewat Alkitab, ketika Maria memberikan firman itu tinggal di dalam hidupnya, maka firman itulah yang menyelamatkan hidupnya Maria. Nah, ketika firman itu menyelamatkan hidup Maria, kita bisa lihat waktu Yusuf mau meninggalkan dia, dikatakan malaikat Tuhan melarang Yusuf untuk meninggalkan Maria. Nah, ini gambaran dari firman yang menyelamatkan kehidupan Maria. Ketika Maria tidak berpikir tentang nama baiknya, dikatakan sampai sekarang nama Maria itu menjadi nama yang harum. Setiap kelahiran Yesus pasti orang akan berbicara soal nama Maria. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Mari kita belajar dalam menjalani hari-hari hidup kekristenan kita, percaya bahwa firman yang kita dengar itu dapat menyelamatkan hidup saudara. Jadikan hidup saudara dan saya menjadi tempat di mana firman itu tinggal, firman itu berdiam, firman itu bekerja. Sehingga saya percaya firman yang kita hidupi itu, firman itulah yang akan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Jangan kita jadi orang yang terlalu kejar nama baik, mau kejar kehormatan, mau kejar supaya kita bisa memiliki banyak harta, banyak uang dan sebagainya, atau mengejar apa yang ada di dunia ini. Saya katakan kita tidak perlu untuk mengejar semuanya itu. Karena ketika kita memberikan firman itu limpah dalam hidup kita, apa yang menjadi kerinduan kita, pasti itu akan kita alami dalam hidup kita.
Saya percaya Allah tahu bagaimana caranya memberkati hidup saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini kalau saudara mengalami ada banyak masalah, ada banyak persoalan, mungkin masalah rumah tanggamu belum selesai, mungkin masalah ekonomimu masih buruk, mungkin masalah pekerjaanmu yang belum kau dapatkan sampai sekarang, atau masalah sakit penyakit yang engkau masih derita sampai sekarang, saya katakan ambil terus firman itu masuk ke dalam hidupmu. Percaya akan firman itu, karena firman itulah yang akan menyelamatkan kehidupan saudara. Ingat, firman itu bisa menyelamatkan kehidupan kita, karena firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang menjadi manusia, yang lahir untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tugas kita percaya kepada firman itu. Percaya berarti kita tidak ragu, kita tidak bimbang karena situasi dan keadaan, tetapi kita akan terus mampu untuk melihat bahwa firman itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara tidak perlu bergumul untuk bagaimana firman itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi tugas saudara dan saya, percaya saja pada firman itu. Roh Kudus akan memampukan kita, karena Roh Kudus diberikan bagi kita untuk membuat kita bisa percaya kepada Allah, dan membuat sehingga firman-firman itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita bangun percaya terus kita kepada firman Tuhan, sehingga saya percaya firman itu akan menyelamatkan hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami percaya pada firman-Mu, maka firman-Mu itu akan menyelamatkan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami tidak meragukan firman yang kami dengar, tapi biarlah kami mau belajar untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Karena firman itu hidup, dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terus memohon Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.